Hujan baru saja reda malam itu, menyisakan udara lembab yang membuat napas terasa berat. Jalanan gang sempit di pinggiran kota terlihat lengang. Hanya sesekali motor melintas dengan lampu temaram. Di Ujung ada sebuah warung bakso yang lampunya remang. Spanduk lusuh dengan tulisan bakso setan. Pasti ketagihan tergantung miring. Diterpa angin malam yang berembus dingin. Warung itu selalu buka malam hari, mulai pukul 9 hingga lewat tengah malam. Anehnya, meski tempatnya sederhana, pembelinya selalu ramai. Banyak yang bilang bakso buatan Pak Darmo pemilik warung punya rasa gurih yang tidak ada tandingannya. Baksonya kenyal, kuahnya harum menggoda, dan setiap orang yang mencicipinya selalu ingin kembali. Namun, ada cerita lain yang jarang diucapkan dengan suara keras. Dalam bisik-bisik warga, warung itu disebut-sebut angker. Ada yang percaya rasa gurih itu berasal dari sesuatu yang tak wajar. Apalagi sejak warung itu ramai, beberapa perempuan hamil di sekitar kampung hilang tanpa jejak. Polisi pernah menyelidiki, tapi selalu buntu. Malam itu Ryan, seorang mahasiswa yang kos di dekat situ, memutuskan untuk mencoba bakso tersebut. Ia sering mendengar temannya memuji rasanya, tapi juga mendengar desas-desis menyeramkan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Saat melangkah masuk, Ryan langsung disambut aroma kuah yang gurih, bercampur dengan bau rempah yang tajam menusuk hidung. Meja-meja kayu di dalam warung hampir penuh. Namun suasananya terasa aneh. Hampir semua pengunjung makan dengan kepala menunduk, seakan terlalu larut dalam kenikmatan bakso mereka. Tak ada suara obrolan, hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Di sudut warung, Pak Darmo sedang membentuk adonan bakso. Tangannya cekatan, namun Ryan sempat melihat ada warna merah pekat di baskom adonan. Bukan seperti daging sapi biasa. Sekilas, ia juga melihat benda kecil yang bentuknya aneh seperti jari mungil tercampur di dalamnya. Ryan mengedipkan mata, berpikir mungkin itu hanya ilusi atau potongan tulang rawan. "Bakso apa, Mas?" Suara Pak Darmo terdengar berat. "Bakso urat." "Satu, Pak," jawab Ryan. Mencoba terdengar biasa saja. Sambil menunggu, matanya berkeliling. Di dinding ada foto-foto warung itu, dengan pelanggan yang tersenyum memegang mangkuk bakso. Namun, semakin diperhatikan, wajah para pelanggan itu terlihat pucat, matanya kosong, seperti boneka. Pesanan datang, semangkuk bakso dengan kuah bening, mengepulkan asap. Aromanya luar biasa menggoda. Ryan menelan ludah, menusuk salah satu bakso dengan garpu, lalu membelahnya. Saat bagian dalam terbuka, ia tertegun ada sesuatu yang menyerupai tulang rawan kecil berbentuk bulat, mirip tengkorak mungil. Sebelum ia sempat bereaksi, Pak Darmo berdiri tepat di belakangnya, tersenyum. Lebam, senyum yang terlalu lebar, hingga garis bibirnya hampir menyentuh telinga. "Makan, Mas. Habiskan." Rasa gurihnya dari daging yang tak akan pernah bisa kamu temui di tempat lain. Ryan merasa seluruh tubuhnya merinding. Di luar, hujan kembali turun deras, seakan mengurungnya di dalam warung itu. Dan entah kenapa, meski perutnya mual, tangannya justru bergerak menyuapkan bakso itu ke mulut. Rasanya luar biasa nikmat. Tapi di balik kenikmatan itu, ada rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin yang seperti berasal dari kematian. Di balik tirai dapur, samar-samar terdengar suara tangisan bayi, lalu mendadak hilang. Malam itu, rasa nikmat bakso yang Ryan makan masih tertinggal di lidahnya. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa bersalah yang mencekik dadanya. Sepanjang jalan pulang ke kos, ia tidak bisa melupakan bentuk aneh di dalam bakso tadi, dan tangisan bayi dari balik dapur. Hujan semakin deras, kilat menyambar, menerangi langit malam. Sesekali,
Bayangan warung bakso itu terlintas di benaknya. Senyum lebar Pak Darmo, wajah pucat para pembeli, dan aroma kuah yang anehnya seperti memanggilnya kembali. Rian tidak bisa tidur. Pukul 2 dini hari, ia memutuskan untuk kembali ke warung itu. Entah dorongan apa yang membuatnya begitu nekat. Gang menuju warung terlihat basah dan licin. Lampu-lampu jalan mati, menyisakan kegelapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat tiba, warung itu sudah tutup. Pintu depan digembok, tapi lampu di dalam masih menyala redup. Dari celah jendela, Rian melihat Pak Darmo sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Wajahnya tampak serius, dan di lantai dapur ada karung-karung yang basah oleh cairan merah pekat. Tiba-tiba, salah satu karung bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Rian menahan napas. Dengan hati-hati, ia memutar ke belakang warung. Di sana, ada pintu kecil yang sedikit terbuka. Aroma amis langsung menyambut, bercampur dengan bau rempah yang kuat, bau yang sama seperti kuah bakso itu. Ia masuk pelan-pelan. Dapur warung itu jauh lebih besar dari yang ia kira. Ada meja panjang, penuh pisau dan talenan, serta ember-ember berisi potongan daging yang bentuknya tidak sepenuhnya seperti potongan sapi. Di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah meja operasi tua dengan bercak darah yang belum sempat dibersihkan. Di atas meja itu tergeletak tubuh seorang perempuan hamil. Matanya tertutup kain putih dan perutnya telah terbuka. Darah menggenang di bawahnya, mengalir perlahan ke saluran pembuangan. Rian ingin berlari, tapi kakinya lemas. Lalu ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Dari balik tirai, muncul Pak Darmo, membawa pisau besar yang masih meneteskan darah. Senyumnya kali ini lebih menyeramkan, matanya merah, seperti mata binatang yang kelaparan. "Mas Rian," suaranya dalam, serak, namun jelas. "Sudah lihat rahasia saya?" "Ya." Rian mundur. Matanya tertuju pada karung di sudut dapur yang kini benar-benar bergerak. Karung itu sobek sedikit, dan dari celahnya muncul tangan mungil, tangan bayi. Suara tangisan lirih kembali terdengar, tapi kali ini diikuti suara bisikan yang jelas di telinga Rian. "Sekarang giliranmu." Pak Darmo melangkah maju. Pisau. Tarang. Lampu dapur berkedip-kedip. Bayangan di dinding menari seperti iblis yang sedang menunggu pesta darah berikutnya. Dan sebelum Rian sempat melakukan apapun, pintu dapur menutup dengan suara keras, seperti menelan dirinya ke dalam neraka yang tak ada jalan keluar. Pintu dapur menutup sendiri dengan suara gedebuk keras, membuat Rian tersentak. Ia langsung berbalik, mencoba membukanya, tapi gagangnya seperti terkunci dari luar. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Di belakangnya, Pak Darmo melangkah perlahan. Pisau besar di tangannya berkilat, terkena pantulan cahaya lampu yang berkedip-kedip. "Jangan melawan, Mas Rian. Sekali mencoba bakso saya, artinya kamu sudah jadi bagian dari keluarga," ucapnya. Suaranya berat namun penuh nada mengancam. Rian mundur ke arah meja operasi, menabrak sebuah ember berisi potongan daging. Ember itu tumpah, dan potongan-potongan itu berserakan di lantai. Saat matanya fokus, ia sadar itu bukan potongan sapi. Ada jemari kecil, ada telapak tangan mungil yang sudah pucat, bahkan sepotong kepala bayi dengan mata terpejam. Tubuh Rian terasa lemas, tapi naluri bertahan hidup memaksanya bergerak. Ia melihat sebuah pintu kecil di pojok dapur, setengah terbuka, seperti menuju ruangan lain. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana. Begitu pintu itu didorong, ia masuk ke sebuah lorong sempit. Dindingnya basah, catnya mengelupas dan bau bisak menusuk hidung. Lorong itu hanya diterangi lampu-lampu redup yang bergantung di kabel-kabel tua. Dari ujung lorong,
Terdengar suara seperti cipratan air dan tangisan lirih. Rian berjalan perlahan, mencoba menahan napas. Di sepanjang lorong, ia melihat deretan toples kaca besar, berisi cairan kekuningan. Saat ia menoleh lebih dekat, darahnya membeku di dalam toples tuples itu. Ada yang yongin yang diawetkan, ada yang masih merah segar, ada yang sudah pucat kehijauan. Matanya seolah mengikuti setiap langkah Rian. Tiba-tiba, salah satu lampu pecah. Lorong menjadi lebih gelap. Dari balik kegelapan, muncul suara-suara berbisik. Tolong kami. Jangan biarkan kami dimasak. Dia akan memotongmu juga. Bisikan itu diiringi suara langkah kaki kecil berlari di sekitar Rian. Meskipun lorong itu kosong, bayangan kecil berwujud anak-anak tanpa wajah mulai muncul di ujung penglihatannya. Rian mulai berlari. Namun semakin ia berlari, lorong itu terasa tak berujung. Suara langkah kaki Pak Darmo terdengar semakin dekat, disusul suara seretan pisau di lantai. Lari saja mas, ujungnya tetap ke panci saya, teriaknya, diikuti tawa panjang yang menggema. Tiba-tiba, di depan Rian muncul sebuah pintu besi tua. Ia menabraknya, mendorong sekuat tenaga, dan berhasil terbuka. Ia langsung masuk, menutup pintu itu di belakangnya. Namun, bukannya keluar dari warung, Rian malah berada di sebuah ruangan bundar. Gelap, hanya diterangi api dari tungku besar di tengah. Di atas tungku itu, sebuah panci raksasa mendidih, mengeluarkan aroma yang sama seperti bakso yang ia makan. Aroma yang kini membuat perutnya mual. Di sekitar tungku, berdiri sosak-sosak perempuan hamil dengan wajah pucat dan mata kosong. Perut mereka robek, darah menetes ke lantai. Mereka semua menatap Rian sambil berkata bersamaan dengan suara datar, "Selamat datang di dapur terakhir." Di belakangnya, pintu besi terbuka perlahan dan langkah Pak Darmo kembali terdengar. Rian berdiri terpaku. Sosok-sosok perempuan hamil dengan wajah pucat itu tidak bergerak. Namun tatapan mereka membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, panci raksasa di atas tungku terus mendidih, mengeluarkan uap panas bercampur bau amis, menyengat. Langkah kaki Pak Darmo semakin jelas, diiringi suara gesekan pisau besar di lantai. "Mas Rian," suaranya bergema, "sekarang kamu sudah melihat semuanya. Tak ada jalan pulang." Rian mundur perlahan, tapi di belakangnya ada salah. Satu perempuan yang tiba-tiba tersenyum lebar, senyum yang tidak wajar. Dari perutnya yang robek, keluar tangan mungil bayi berwarna kebiruan, menggenggam udara seperti mencari sesuatu. Bayi itu membuka mata. Matanya hitam polos tanpa pupil. Dia lapar. Bisik perempuan itu. Suaranya serak. Tiba-tiba, dari dalam panci raksasa, muncul gelembang-gelembang besar. Lalu, sesuatu muncul. Awalnya, hanya bayangan di balik uap. Tapi perlahan bentuknya terlihat. Sosok tinggi, dengan tubuh hitam legam, seperti arang. Mata merah menyala, dan mulut penuh gigi tajam yang tersenyum lebar. Tangannya panjang, jari-jarinya kurus, tapi kukunya runcing, seperti pisau. Makhluk itu menatap Rian, lalu menoleh ke arah Pak Darmo, yang kini sudah masuk ke ruangan. "Tuan, daging segar datang sendiri." Suaranya berat dan bergema seperti berasal dari perut bumi. Pak Darmo tersenyum puas. Wajahnya setengah diterangi cahaya api. Dia tumbal berikutnya. "Setelah ini, kekayaanku akan bertambah." Makhluk itu melangkah keluar dari panci. Uap panas menyelimuti tubuhnya. Lantai di bawah, kakinya terbakar, meninggalkan jejak gosong. Suhu ruangan langsung naik, membuat Rian berkeringat dingin. Perempuan-perempuan hamil itu mulai bergerak, mengelilinginya perlahan, seakan memastikan ia tidak bisa kabur. Rian melihat ke sekeliling, mencari celah. Matanya tertuju pada pintu kecil di sisi ruangan.
setengah tertutup rak tua. Ia mencoba bergerak, mendekat, tapi makhluk hitam itu tiba-tiba menggeram. Suaranya membuat telinga berdengung. Tidak ada yang keluar. Semua daging di sini milik kami. Pak Darmo mulai melantunkan mantra dengan suara cepat, seperti memanggil kekuatan gaib. Api di tungku membesar, uap semakin tebal, dan bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di kepala. Rian bisikan yang memerintahnya untuk menyerahkan tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia tetap di sini, ia akan menjadi bagian dari panci itu. Saat makhluk hitam itu maju, Rian tiba-tiba mengambil pisau kecil yang tergeletak di lantai. Ia tidak tahu apakah senjata itu bisa melukai makhluk itu, tapi hanya itu satu-satunya yang ia punya. Dengan nekat, ia menebas tangan makhluk itu. Suara teriakan melengking memenuhi ruangan. Api di tungku berkobar hebat. Pak Darmo menjerit marah. Berani kau melawan, dasar tumbal busuk. Rian memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari menuju pintu kecil di balik rak. Ia mendorong rak itu dengan tenaga sisa dan pintu terbuka lebar. Udara dingin dari lorong gelap menyambutnya. Tanpa pikir panjang, ia melesat masuk, meninggalkan ruangan panas itu. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat makhluk hitam itu mulai mengejar. Dan kali ini, matanya jauh lebih merah. Mulutnya menganga lebar, siap menelan Rian bulet-bulet. Lorong di depannya memanjang, gelap, dan entah kemana ujungnya. Tapi satu hal yang pasti, ia hanya punya satu kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Lorong sempit itu seperti menelan Rian hidup-hidup. Udara di dalamnya dingin menusuk. Tetapi di belakangnya, suara langkah makhluk hitam itu semakin dekat. Suara kukunya yang menyeret di dinding membuat telinga Rian perih, seperti gesekan besi. Di kaca, nafasnya terengah-engah. Ia tahu kalau berhenti, walau hanya sebentar, tubuhnya akan menjadi daging rebus di panci setan itu. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan besar mendekat, disertai aroma hangus dan amis yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, lorong itu bercabang 3. Di persimpangan itu, dindingnya penuh dengan coretan merah, seperti darah yang membentuk simbol-simbol aneh. Di tengah persimpangan, berdiri sebuah patung batu setinggi manusia. Patung itu menyerupai sosok perempuan hamil dengan mulut menganga lebar, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Bisikan kembali terdengar di kepala Rian. Pilih jalanmu. Semua berakhir. Di panci dari cabang kiri terdengar suara tangisan bayi. Dari cabang kanan terdengar suara tawa Pak Darmo. Tapi dari cabang tengah tidak ada suara sama sekali, sunyi, mencekam, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Rian memilih cabang tengah. Lorongnya lebih sempit, dan ia harus menunduk untuk melewati beberapa bagian. Cahaya dari belakang semakin redup, hanya menyisakan kegelapan pekat. Namun, saat ia mulai merasa aman, sebuah tangan pucat keluar dari dinding, mencengkeram lengannya. Dari retakan dinding itu, wajah-wajah pucat mulai bermunculan, memanggil namanya dengan suara lirih. Gabunglah bersama kami. Sakitnya hanya sebentar. Rian berontak, melepaskan cengkeraman itu, dan terus berlari sampai lorong terbuka ke sebuah ruangan besar. Ruangan itu seperti altar, dengan lilin-lilin merah menyala di setiap sudutnya. Di tengah altar Eida Meya Beta dengan noda darah yang masih segar, dan di atasnya terbuka sebuah buku besar bersampul kulit manusia. Ia mendekat, dan matanya tertuju pada halaman yang terbuka. Tulisan di situ menjelaskan perjanjian darah, sebuah ritual pesugihan kuno, di mana daging janin manusia dipersembahkan kepada makhluk penjaga tungku sebagai ganti kekayaan dan umur panjang. Ritual itu
harus dilakukan setiap 40 hari, atau sang pelaku akan diambil sebagai gantinya. Di pojok ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat tumpukan karung seperti di dapur tadi. Tapi yang ini sobek-sobek. Dari dalamnya terlihat miat-miat perempuan hamil. Sebagian membusuk, sebagian masih segar. Sebelum ia sempat mundur, pintu ruangan terbanting terbuka. Pak Darmo masuk dengan wajah marah, matanya merah, dan di belakangnya makhluk hitam itu merangkak, masuk, memenuhi langit-langit seperti laba-laba raksasa. "Buku itu milik saya," teriak Pak Darmo. "Kamu sudah melihat terlalu banyak, Mas Rian. Satu-satunya jalan keluar adalah jadi sajian malam ini." Makhluk hitam itu melompat turun, menutup satu-satunya pintu keluar. Lilin-lilin di ruangan bergetar, bayangan di dinding menari liar, dan udara menjadi panas seperti neraka. Rian tahu ini adalah akhir, kecuali jika ia bisa memutus perjanjian itu di tempat. Tangannya gemetar saat memegang buku besar itu. Tapi di halaman berikutnya, ia melihat satu kalimat yang mengubah segalanya. "Hancurkan darah yang mengikat, dan penunggu akan lenyap." Matanya langsung tertuju pada kalung hitam di leher Pak Darmodi. Tengahnya ada manik merah yang berdenyut seperti jantung hidup. Makhluk itu sudah mengangkat tangannya yang panjang, siap meraih Rian. Sementara Pak Darmo mendekat, pisaunya terangkat tinggi. Rian hanya punya satu kesempatan dan satu pisau kecil di tangannya. Kalung hitam di leher Pak Darmo berdenyut pelan. Manik merah di tengahnya seperti jantung yang masih hidup. Rian tahu itu adalah kunci perjanjian darah yang mengikat Pak Darmo dengan makhluk hitam penjaga tungku. Makhluk itu mendesis, berat, dan membuat telinga terasa berdengung. Nafasnya berbau anyir. Panasnya seperti api tungku yang melelehkan kulit. "Berikan dia padaku, Darmo, sebelum lilin terakhir padam," bisiknya. Lidah panjangnya menjulur seperti ular. Pak Darmo melirik Rian dengan senyum licik. "Maaf, Mas, kau enak sekali untuk dilewatkan." Tanpa memberi waktu, Pak Darmo melompat maju. Pisaunya berkilat. Ren menendak, mendengar angin tajam dari ayunan pisau itu hanya beberapa inci dari kepalanya. Ia berguling ke samping, mengambil lilin merah dari altar dan melemparkannya ke arah makhluk hitam. Lilin itu menempel di kulitnya, membuatnya menggeram marah, tapi tidak membuatnya mundur. Rian sadar, satu-satunya cara adalah menghancurkan kalung itu. Ia memegang erat pisau kecil yang ia bawa sejak dari lorong, dan saat Pak Darmo menyerang lagi, ia sengaja menghindar ke arah samping, membiarkan lawannya sedikit kehilangan keseimbangan. Kesempatan itu ia manfaatkan. Rian menerjang, menebas leher Pak Darmo tepat ke arah kalung. Manik merah itu terbelah, memercikan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Teriakan panjang menggema, bukan hanya dari Pak Darmo, tapi juga dari makhluk hitam yang langsung terhuyung. Mundur, tubuhnya berasap seperti terbakar dari dalam. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Darah dari kalung yang hancur menyerap cepat ke lantai, membentuk lingkaran hitam besar di sekitar tungku. Api tungku tiba-tiba membesar, dan panci raksasa itu bergetar hebat. Dari dalamnya muncul tenggen-tenggen pucat, wajah-wajah bayi, dan jeritan perempuan hamil yang seperti berasal dari dalam perut bumi. Makhluk hitam itu, meski terluka, merangkak ke arah panci dan mencoba masuk kembali, tapi tarikan dari dalamnya begitu kuat. Api membelit tubuhnya seperti tali panas. Kulitnya mengelupas dan matanya yang merah itu pecah, memercikkan darah gelap ke udara. Pak Darmo berusaha kabur, tapi lantai di bawahnya retak, dan dari celah itu muncul tangan-tangan hitam yang menariknya ke bawah. Ia menjerit, "Tidak, aku masih punya waktu." Sebelum akhirnya tubuhnya lenyap di telan kegelapan, Rian berlari
menuju pintu keluar satu-satunya. Di belakangnya, tungku itu meledak, menyemburkan api dan uap panas yang membuat seluruh ruangan bergetar. Bayangan-bayangan perempuan hamil yang tadi mengelilinginya mulai memudar. Satu persatu menghilang sambil meninggalkan senyum tipis, senyum lega. Bukan menyeramkan, ia berhasil keluar ke lorong gelap, lalu berlari tanpa henti hingga mendobrak pintu kayu yang membawanya kembali ke gang di luar warung. Udara malam yang dingin menyambutnya, tapi di telinganya masih terngiang jeritan terakhir dari dalam dapur. Warung bakso itu kini gelap total. Tidak ada suara, tidak ada aroma kuah, hanya bangunan kosong yang berdiri bisu di bawah rintik hujan. Rian terpaku di depan warung itu, tubuhnya basah kuyup, napasnya terengah. Ia selamat, tapi entah kenapa lidahnya masih mengingat rasa gurih bakso yang ia makan di malam pertama. Dan jauh di dalam pikirannya ada bisikan halus yang membuatnya ngeri. Kalau kau rindu rasanya, kau tahu harus kembali kemana. Seminggu sudah berlalu sejak malam neraka itu. Rian berusaha melupakan semuanya: warung bakso, Pak Darmo, makhluk hitam, dan panci raksasa yang mendidihkan daging-daging terlarang. Ia jarang keluar kamar kos, lebih banyak memandangi langit dari jendela sambil mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Tapi ada satu hal yang membuatnya tidak tenang: rasa gurih itu. Semakin ia mencoba melupakan, semakin rasa itu kembali di lidahnya, seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam tubuhnya. Kadang di tengah malam, ia terbangun dengan mulut berair, membayangkan semangkuk bakso panas dengan kuah bening dan aroma rempah yang menusuk hidung. Suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dapur warung yang sama, tapi kali ini tidak ada Pak Darmo. Api tungku menyala, panci besar mendidih, dan dari uapnya muncul wajah-wajah perempuan hamil yang tersenyum padanya. Giliranmu sekarang, bisik mereka bersamaan. Rian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan jam 2:33 dini hari. Entah kenapa, kakinya bergerak sendiri menuju gang tempat warung bakso itu berada. Hujan rintik-rintik membasahi rambutnya. Udara dingin malam terasa menusuk, tapi langkahnya mantap. Sesampainya di sana, ia terkejut. Warung yang sebelumnya gelap dan kosong kini menyala terang. Sepandak lusuh bakso setan pasti ketagihan tergantung kembali, seperti tak pernah rusak. Dari dalam tercium aroma kuah yang begitu menggoda, persis seperti yang ia ingat. Pintu terbuka perlahan, dan Rian melihat ke dalam. Semua meja kosong, tungku menyala, panci mendidih, dan di atas meja kayu ada baskom besar berisi adonan daging. Segal di sudut ruangan, sebuah kalung hitam dengan manik merah berdenyut tergeletak, seolah menunggu untuk dikenakan. Tangannya bergerak sendiri, mengambil kalung itu dan menggantungkannya di leher. Seketika, rasa lapar yang aneh merayap di seluruh tubuhnya. Pandangannya mengabur, tapi di sela kabut itu, ia melihat bayangan makhluk hitam berdiri di dekat tungku. Kita bertemu lagi. Suaranya rendah, nyaris seperti dengusan puas. Kita satu. Rian merasa kepalanya berdenyut hebat. Ingatan-ingatan Pak Darmo, semua resep dan ritual pesugihan mengalir deras ke dalam pikirannya. Tangannya otomatis membentuk bakso, mencampur adonan dengan rempah, lalu memasukkannya ke dalam panci. Di luar warung, suara langkah kaki seseorang mendekat pelanggan pertama malam itu. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya masuk dengan wajah lelah. "Mas, bakso urat 1. Rian tersenyum. Senyum yang sama seperti milik Pak Darmo dulu, terlalu lebar, terlalu tenang. "Siap Pak, malam ini bakso kami segar,
Sekali, di luar, hujan turun semakin deras, menutupi suara tangisan lirih yang samar-samar terdengar dari dapur belakang. Dan sejak malam itu, warung bakso itu kembali ramai. Rasa gurihnya tetap sama, bahkan lebih kuat. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap mangkuknya ada perjanjian darah yang kembali hidup dengan pemilik baru bernama Ryan.